Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, saya Sekar Arum Manggarsari, NPM 332111006 dari Prodi PTIKB. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Bihaqi, NPM 33211100053, Prodi Pendidikan Informatika, kelas B. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus Sadiah, NPM 33211100036. Saya dari Prodi PTIKB. Perkenalkan, nama saya Elin Agni Nurul Kolbi, NPM 33211100024, Prodi PTIKA. Di sini saya sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan materi tentang Islam Nusantara. Apa sih Islam Nusantara itu? Gimana sih prosesnya dan gimana sih sejarahnya? Nah, semuanya akan kami bahas dalam video ini. Simak terus, berikan pertanyaan atau sanggahan bila perlu mengenai video perkuliahan hari ini. Apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 Masehi. Sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Arti Islam Nusantara menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Kiai Haji Said Akil Siraj, mendefinisikan Islam Nusantara sebagai Islam yang tidak menghapus budaya, Islam yang tidak memusuhi tradisi, dan Islam yang tidak menafikan atau menghilangkan kultur. Islam Nusantara mensinergikan nilai-nilai universal bersifat teologis dari Tuhan yang ilahiyah dengan kultur budaya tradisi yang bersifat kreativitas manusia atau insaniyah. Yang kedua, menurut Lukman Hakim Saifuddin, menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur dan agama yang sangat beragam. Dan yang ketiga, dari Kiai Haji Abdul Muqsid, menegaskan bahwa ide Islam Nusantara bukan untuk mengubah doktrin Islam, melainkan hanya ingin membentuk tafsiran ajaran yang sesuai dengan ajaran universal Islam dalam mencari cara bagaimana melakukan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang sangat beragam. Konsep Islam Nusantara. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara.
Keselarasan antara semangat kebangsaan dan keislaman menjadi puncak dari implementasi Islam Nusantara. Awal mula Islam masuk di Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan pedagang Persia. Sambil mereka berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat berlabuh mereka, yaitu di seluruh Indonesia. Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia pada abad ke-7, lalu dikembangkan pada abad ke-8 dan ke-9. Masuknya Islam di Nusantara memiliki 4 bukti. Yang pertama, ditemukannya kampung Islam di Malaka yang disebut Sriwijaya sebagai Zabak atau Zabe. Yang kedua, ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1082. Yang ketiga, ada catatan Marco Polo pada tahun 1292 di kerajaan Peria yang menganut Islam. Yang keempat, ada Ibnu Battuta yang menyatakan bahwa Samudra Pasai menganut paham Syafi'i. Teori masuknya Islam di Nusantara ada 4. Yang pertama, teori Gujarat India pada abad 13 Masehi. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Yang ketiga, teori Persia, Iran. Yang keempat, ada teori Tiongkok. Yang pertama, teori Gujarat India. Teori India atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pitchnapel. Yang kedua, teori Arab Makkah. Selanjutnya ada teori Arab yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Vandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. 3. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran, didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan, Jajadiningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terdapat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Adapun budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat, yang serupa dengan ritual Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. 4. Teori Tiongkok. Ajaran Islam berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh Panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Tiongkok. Jean A. Berli, tahun 2004, dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Tiongkok terjadi pada tahun 713 Masehi.
Diyakini Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang, pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinan ada dua, yaitu pertama, kebudayaan akan mati, kedua, Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sebenarnya Islam Nusantara itu sudah sejak lama masuk di Indonesia. Kita tahu Wali Songo, salah satu dari Wali Songo, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga itu. Nah, beliau menyebarkan agama Islam. Salah satu media dakwahnya adalah kesenian, adalah wayang kulit. Nah, beliau melalui pendekatan wayang kulit itu melakukan sebuah akulturasi budaya yang awalnya wayang kulit itu berceritakan tentang Ramayana dan Mahabharata, lalu diubah oleh Sunan Kalijaga itu menjadi kisah-kisah Islam dengan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Salah satunya yaitu dengan mengganti nama dari tokoh-tokoh wayang itu menjadi nama dari beberapa malaikat. Perlu diketahui bahwa Islam Nusantara itu bukan mazhab, juga bukan aliran. Namun Islam Nusantara itu adalah sebuah ciri khas Islam yang melebur dengan budaya, juga melebur dengan tradisi di suatu daerah tersebut. Contoh kecil dari Islam Nusantara yaitu kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia seringkali ketika melakukan peribadahan kita menggunakan sarung, menggunakan peci. Nah, itu juga disebut sebagai Islam Nusantara. Sebenarnya tujuan kita mengenakan sarung itu menutup aurat. Nah, suatu syariat yang melebur dengan budaya disebut Islam Nusantara. Nah, syariatnya itu kita harus menutup aurat, sedangkan budaya kita memakai sarung.